Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang deret kuadrat bilangan asli. Adapun deret kuadrat bilangan asli itu mempunyai bentuk yaitu 1 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah n berpangkat 2. Perhatikan bentuk aljabar yaitu A kurang B berpangkat 3. Penguraiannya itu adalah A berpangkat 3 dikurang 3A kuadrat kali B ditambah 3A dikali B kuadrat lalu dikurang B berpangkat 3. Kemudian perhatikan bentuk aljabar yang lain yaitu K berpangkat 3 dikurang K kurang 1 berpangkat 3. Nah ini yang perlu saya jelaskan bahwa K kurang 1 berpangkat 3 penguraiannya ini sama persis dengan penguraian dari A kurang B berpangkat 3. Tinggal mengganti A-nya itu dengan K, lalu B-nya kita ganti dengan 1. Sehingga dengan demikian penguraian dari K berpangkat 3 dikurang K kurang 1 berpangkat 3 itu sama dengan K berpangkat 3. Asalnya dari sini. Kemudian ini kurang, maka ini kurang. Sekali lagi saya ulang, penguraiannya ini sama dengan A kurang B berpangkat 3. Berarti tinggal mengganti A berpangkat 3 yaitu dengan K berpangkat 3. Ini kurang, ini kurang. 3A kuadrat sebagai A adalah K berarti 3K kuadrat kali B sebagai B adalah 1 berarti ini. Kemudian ditambah 3A sebagai A adalah K berarti 3K. Lalu dikali B kuadrat sebagai B adalah 1 berarti 1 berpangkat 2. Saya kira jelas. Kemudian dikurang B berpangkat 3 sebagai B adalah 1 berarti 1 berpangkat 3. Nah, ini sedikit saya jelaskan bahwa 3K kuadrat dikali 1 itu tetap 3K kuadrat. Kemudian 1 berpangkat 2 dikali dengan 3K berarti tetap 3K. Kemudian min 1 berpangkat 3 itu tetap hasilnya min 1. Oke ya, sekarang kita uraikan, sederhanakan di ruas kanan. K berpangkat 3 dikurang K berpangkat 3 itu akan habis. Kemudian min dikali min 3K kuadrat, karena ini tadi saya katakan 3K kuadrat, maka hasilnya positif 3K kuadrat. Saya kira jelas ya. Ruas kiri tidak mengalami perubahan. Kemudian 3K dikali 1 kuadrat itu berarti tetap 3K. Jika dikali minus maka hasilnya min 3K. Kemudian min 1 berpangkat 3 hasilnya adalah min 1. Jika dikali minus ini maka hasilnya positif 1. Saya kira jelas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu ini dari slide sebelumnya tadi. Untuk K sama dengan 1, maka di ruas kiri, yang di ruas kiri ini, kita ganti K-nya 1, berarti 1 berpangkat 3, berarti ini, dikurang 1 dikurang 1 itu berarti 0. 0 berpangkat 3 hasilnya 0, makanya saya tidak tulis dikurang 0 di sini. Karena jika dikurang 0 maka hasilnya tidak berubah. Kemudian yang di ruas kanan, kita ganti seluruh K ini dengan 1. Sehingga jika ini diganti 1 maka akan diperoleh 3 dikali 1 berpangkat 2 lalu dikurang K-nya kita ganti 1 akan diperoleh 3 kali 1 kemudian ditambah dengan 1. Saya kira jelas ya. Kemudian untuk K sama dengan 2 di ruas kiri, K-nya kita ganti 2 berarti 2 berpangkat 3 berarti ini dikurang 2 dikurang 1 itu berarti 1 berpangkat 3 berarti yang ini. Sedangkan yang di ruas kanan ini kita ganti seluruhnya K itu dengan 2. Sehingga akan diperoleh 3 dikali 2 berpangkat 2. Karena ini kita ganti 2. Dikurang K-nya kita ganti 2 akan diperoleh 3 kali 2. Kemudian ditambah dengan 1. Saya kira jelas. Kemudian untuk K sama dengan 3 maka di ruas kiri 3 berpangkat 3 berarti ini dikurang 3 dikurang 1 itu berarti 2 berarti 2 berpangkat 3. Maka ada ini ya 2 berpangkat 3. Sedangkan yang di ruas kanan seluruh K kita ganti dengan 3. Maka akan diperoleh 3 dikali K berpangkat 2. K nya adalah 3 berarti 3 berpangkat 2.
dikurang K-nya kita ganti 3, maka akan diperoleh 3 kali 3 berarti yang ini. Kemudian ditambah dengan 1. Selanjutnya demikian seterusnya sampai dengan K itu sama dengan N. Maka yang di ruas kiri seluruh K kita ganti dengan N. Akan diperoleh N berpangkat 3 berarti ini. N dikurang 1 berpangkat 3 berarti yang ini. Sedangkan yang di ruas kanan ini K-nya itu kita ganti dengan N, akan diperoleh 3 dikali N berpangkat 2, lalu dikurang 3 kali N, 3 kali K, di mana K-nya kita ganti N, akan diperoleh 3N, lalu ditambah dengan 1 berarti ini. Kemudian ini dijumlahkan, sehingga akan diperoleh 1 berpangkat 3 ditambah min 1 berpangkat 3 itu akan habis. Demikian juga 2 berpangkat 3 ditambah dengan min 2 berpangkat 3 juga akan habis. Demikian juga dengan 3 berpangkat 3 itu akan habis. Dan pada akhirnya N dikurang 1 berpangkat 3 juga akan habis. Sehingga yang di ruas kiri tinggallah N berpangkat 3. Ini dia. Kemudian yang di ruas kanan 3 dikali 1 berpangkat 2 ditambah 3 dikali 2 berpangkat 2 dan seterusnya. Maka 3-nya ini bisa dikeluarkan. Nah, seperti ini. Yang dijumlahkan adalah 1 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 2 dan seterusnya sampai dengan N berpangkat 2. Saya kira jelas ya. Demikian juga dengan ini. Min 3 dikali 1 ditambah min 3 dikali 2 dan seterusnya. Ini min 3-nya tidak berubah, maka dikeluarkan min 3-nya ini. Lalu yang dijumlahkan itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan tambah N. Saya kira jelas. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya sebanyak N kali. Berarti kalian menjumlahkan angka 1 itu sebanyak N kali. Maka hasilnya adalah N dikali 1. Oke. Selanjutnya ini Ini min 3 dikali 1 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan tambah N itu pindah ke ruas kiri. Sehingga akan diperoleh ini positif. Ya, karena ini min. Kemudian N dikali 1 itu adalah N. Berarti positif N jika pindah ke ruas kiri akan diperoleh minus N. Ini tidak pindah ruas, berarti tetap yang ini. Saya kira jelas ya. Selanjutnya 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah N. Ini berarti jumlah deret bilangan asli yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana jumlah N suku pertama dari deret bilangan asli? Itu rumusnya yang kemarin adalah N dikali N tambah 1 lalu dibagi 2. Nah ini dia. Nah ini N berpangkat 3 tetap, N berpangkat 3 ini 3 tetap 3. Jumlah dari deret bilangan asli ini adalah N dikali N tambah 1 per 2. Kemudian di sini minus N tetap minus N. Ini yang di ruas kanan tidak mengalami perubahan. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini dari slide sebelumnya, akan tetapi penulisannya saya tukar saja ya. Nah ini. Kemudian dari ini kedua ruas kita bagi dengan 3 sehingga di ruas kiri tinggallah kalau dibagi 3 ini akan habis. Maka akan diperoleh 1 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2 dan seterusnya sampai dengan ditambah N berpangkat 2. Sedangkan yang di ruas kanan semuanya ini juga dibagi 3. Maka N berpangkat 3 jika dibagi dengan 3 akan diperoleh N berpangkat 3 per 3. Kemudian yang ini 3N dikali N tambah 1 dibagi 2. Jika ini dibagi dengan 3 maka pembagi 2 ini akan menjadi 6. Saya kira jelas ya. Kemudian minus N jika dibagi dengan 3 akan diperoleh min N per 3. Untuk yang di ruas kanan itu disamakan penyebutnya, yaitu dijadikan penyebut 6. Sedangkan di ruas kiri tidak mengalami perubahan. 6 dibagi dengan 3 itu hasilnya 2. Jika dikali dengan pembilangnya N berpangkat 3 akan diperoleh 2N berpangkat 3. Saya kira jelas. 6 dibagi dengan 6 hasilnya 1. Jika dikali dengan pembilangnya ini maka tetap hasilnya adalah 3N dikali N tambah 1. Kemudian 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. Jika dikali pembilangnya minus N akan diperoleh min 2N. Saya kira jelas ya.
Kemudian ini N berpangkat 3, ini juga ada N, ini juga ada N. Maka difaktorkan N-nya, atau dengan kata lain dikeluarkan N-nya. Nah ini dia. Sehingga yang 2N berpangkat 3, kalau keluarkan N-nya itu tinggal 2N berpangkat 2. Kemudian ditambah, ini ditambah 3N dikali N tambah 1. Kalau N-nya ini keluar, maka tinggal 3 di sini, dikali N tambah 1. Kemudian min 2N, jika N-nya ini dikeluar, maka di sini tinggal min 2. Saya kira jelas. Oke, kita lanjut. Ini di ruas kiri tidak mengalami perubahan. Saya jelaskan lagi yang ini. N ini tetap N, 2N kuadrat tetap 2N kuadrat. 3 dikali N berarti 3N, berarti yang ini ya. Kemudian 3 dikali dengan positif 1, hasilnya 3. Jika dikurangi 2, maka hasilnya 1. Saya kira ini ya. Kemudian tinggal memfaktorkan dari 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Nah, maka faktorannya ini adalah N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Itu faktor dari 2N kuadrat tambah 3N tambah 1. Dibagi 6 sama saja kalau dikali dengan 1/6. Ini N tetap N-nya tidak mengalami perubahan. Saya kira jelas. Nah, kemudian 1 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2 dan seterusnya sampai dengan N berpangkat 2. Ini tidak lain adalah jumlah deret kuadrat bilangan asli. Ini jumlah deret kuadrat bilangan asli. Apa rumusnya jumlah deret kuadrat bilangan asli? Rumusnya adalah yang ini. 1/6N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Kemudian bentuk penulisan atau penyingkatan dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai dengan ditambah N kuadrat dapat disingkat dengan menggunakan notasi sigma seperti ini. Ini caranya membaca sigma K kuadrat karena bentuk umumnya adalah K kuadrat. Sigma K kuadrat di mana K-nya itu dari 1 sampai dengan N. Jadi jika K-nya diganti 1, maka akan diperoleh 1 berpangkat 2 berarti ini. Kemudian ditambah untuk K-nya 2 berarti kita ganti 2. 2 berpangkat 2 dan berarti sama dengan ini. Dan seterusnya sampai dengan ditambah untuk K sama dengan N akan diperoleh N berpangkat 2 berarti ini. Saya kira jelas ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Biasanya jumlah N suku pertama dari suatu deret kuadrat bilangan asli apapun deretnya itu biasanya disimbolkan dengan huruf SN. Ini menunjukkan jumlah N suku pertama dari deret geometri. Jumlah N suku pertama deret kuadrat bilangan asli. Sorry ya, bukan geometri. Saya ulang sekali lagi. Jumlah N suku pertama dari deret kuadrat bilangan asli itu dinyatakan dengan SN. Apa tadi rumusnya? Adalah 1/6N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Kita lihat contoh 1. Tentukan jumlah deret. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah dengan 15 kuadrat. Kita lihat penjelasan. Artinya apa ini? Kita menjumlahkan deret kuadrat bilangan asli sebanyak 15 suku pertama. Berarti dalam hal ini sebagai N itu adalah 15. SN-nya tetap. Ini rumusnya jumlah deret kuadrat bilangan asli sebanyak N suku pertama. Untuk soal yang ini berarti N-nya itu adalah 15. Untuk mendapatkan jumlah deret ini maka kita tinggal mengganti N-nya dengan 15. Sehingga akan diperoleh S15 sama dengan 1/6 N-nya ganti 15 berarti ini dikali N-nya ganti 15 tambah 1 berarti ini dikali 2N, N-nya kita ganti 15, 2 kali 15 tambah 1 dan seterusnya ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini dari slide sebelumnya tadi, tinggal disederhanakan 1/6, 15 tambah 1 berarti 16. 2 kali 15 berarti 30. Jika ditambah 1 maka 31. Penyederhanaan dari 1/16 kali 15 kali 16 kali 31 itu hasilnya adalah 2480. Sehingga dengan demikian jumlah 15 suku pertama
dari deret kuadrat bilangan asli adalah 2480. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh 2. Tentukan jumlah deret. 2 berpangkat 2 dikurang 2 ditambah 3 berpangkat 2 dikurang 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah 10 kuadrat dikurang 10. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tambahkan, yaitu 1 berpangkat 2 dikurang 1. Ini kan artinya 0. Jadi apapun jika ditambah 0 maka nilainya tidak berubah. Kenapa kita harus tambahkan 1 berpangkat 2 dikurang 1? Karena perhitungan kita dimulai dari angka 1. Oke ya. Penyelesaian selanjutnya kita tinggal mengumpulkan yang kuadrat dengan yang kuadrat semua. Kemudian yang min 1, min 2, dan min 3 kita kumpulkan juga. Kita lihat. Nah ini dia. Min 1 kuadrat berarti ini, ditambah 2 kuadrat berarti ini, ditambah 3 kuadrat berarti ini, dan seterusnya sampai ditambah 10 kuadrat berarti yang ini. Sedangkan yang min 1 ditambah min 2 ditambah min 3 sampai dengan ditambah min 10, dengan mengeluarkan minnya ini maka akan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah 10. Saya kira jelas ya. Karena kalau jika minnya dikali masuk akan diperoleh min 1, jika minnya dikali masuk dengan positif 2 akan diperoleh min 2. Saya kira jelas. Kita lihat bagian yang di sebelah kiri. Bagian yang di sebelah kiri ini kita menjumlahkan 10 suku pertama dari deret kuadrat bilangan asli. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kita menjumlahkan deret bilangan asli 10 suku yang pertama. Masing-masing sudah ada rumusnya. Nah ini dia. Untuk yang kuadrat bilangan asli rumusnya adalah 1/6n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1. Sedangkan yang jumlah deret bilangan asli rumusnya adalah 1/2n dikali n tambah 1. Maka dengan demikian kita tinggal mengganti n-nya dengan 10. Sehingga akan diperoleh 1/6 kali 10 dikali 10 tambah 1 berarti ini. Dikali 2 kali 10 ditambah 1 berarti ini. Dikurang ini adalah 10 suku pertama. Berarti n-nya kita ganti 10. 1/2 kali 10 dikali 10 tambah 1 berarti ini. Saya kira jelas. Kemudian disederhanakan. 1/6 tetap 1/6. Ini 10. Ini 10. 10 tambah 1 berarti 11. Dikali 2 dikali 10 20 ditambah 1 berarti 21. Setengah dari 10 itu berarti 5. 10 tambah 1 itu berarti 11. Dengan demikian maka akan diperoleh hasilnya adalah 385 itu asalnya dari sini. Dikurang 5 dikali 11 berarti 55. Sehingga dengan demikian jumlah deret di atas ini hasilnya adalah 330. Saya kira jelas ya. Kita lanjut pada slide berikutnya yaitu contoh 3. Berapakah nilai dari deret 20 kuadrat dikurang 19 kuadrat ditambah 18 kuadrat dan seterusnya sampai dengan min 1 kuadrat. Kita lihat penyelesaiannya. Prosesnya sama dengan yang tadi. Kita kumpulkan yang positif dulu. Berarti 20 kuadrat ditambah 18 kuadrat sampai dengan ditambah 2 kuadrat. Nah ini dia. Kemudian yang min 19 kuadrat, min 17 kuadrat dan seterusnya. Dengan mengeluarkan minnya maka akan diperoleh 19 kuadrat tambah 17 kuadrat dan seterusnya sampai dengan 1 kuadrat. Oke. Yang di sebelah kanan ini kita faktorkan atau kita keluarkan 2 berpangkat 2-nya. Nah ini dia. Maka yang 20 berpangkat 2 jika keluar 2 berpangkat 2-nya maka akan menjadi 10 berpangkat 2. Karena kalau ini diperkalikan akan diperoleh 20 berpangkat 2. Demikian pula juga dengan 18 berpangkat 2 jika dikeluarkan 2 berpangkat 2-nya maka akan diperoleh 9 berpangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 2 berpangkat 2 jika dikeluarkan 2 berpangkat 2-nya maka hasilnya adalah 1 berpangkat 2. Saya kira jelas. Kemudian yang 19 kuadrat tambah 17 kuadrat dan seterusnya sampai dengan ditambah 1 kuadrat kita mencari polanya dari deret ini. Pola dari deret ini tidak lain adalah 2 kali 10 dikurang 1 itu berarti 19. Nah, berarti ya ini ya 19 karena dia berpangkat 2 maka di sini berpangkat 2.
Kemudian yang 17 dirubah menjadi 2 kali 9 dikurang 1 lalu berpangkat 2 karena berpangkat 2. 2 kali 9 18 dikurangi 1 berarti 17. Ya, jadi polanya itu adalah 2 dikali K dikurang 1 lalu dipangkat 2. Ini adalah pola untuk deret yang kedua. Sedangkan deret yang di sebelah kiri ini merupakan jumlah deret kuadrat bilangan asli sebanyak 10 suku pertama. Oke ya, kita lihat. Ini 2 berpangkat 2, 4. Penulisan atau penyingkatan dari deret kuadrat bilangan asli sebanyak 10 suku pertama dapat ditulis sigma K kuadrat, di mana K-nya dari 1 sampai 10. Sedangkan yang di sebelah kanan ini mempunyai bentuk yaitu 2K dikurang 1 berpangkat 2. Saya kira jelas ya. Karena jika K-nya diganti 1 berarti 2 kali 1 dikurang 1 hasilnya 1 berpangkat 2, maka diperoleh ini. Saya kira jelas. Jadi yang di sebelah kanan ini juga sebanyak 10 suku pertama. Bentuk umumnya adalah 2K dikurang 1 berpangkat 2. Selanjutnya, sigma dari K kuadrat, di mana K-nya dari 1 sampai 10. Kemudian yang sigma ini kita uraikan 2K kurang 1 berpangkat 2. Cara penguraiannya adalah 4K kuadrat dikurang 4K ditambah 1. Selanjutnya yang ini karena ini penulisannya disatukan, lalu penyederhanaannya dipisahkan. Cara penulisannya ini 4 bisa masuk ke dalam sini. Jadi min dikali 4K kuadrat berarti yang ini sigmanya tetap dari K1 sampai dengan 10. Min dikali min 4 berarti min 4K berarti positif 4, bisa 4-nya keluar. Diperoleh sigma K di mana K-nya dari 1 sampai 10. Kemudian min dikali positif 1 berarti min sigma 1 di mana K-nya dari 1 sampai 10. Oke ya, ini ya sigma 4K kuadrat dikurang sigma 4K kuadrat, karena sama K-nya dari 1 sampai 10 maka dia akan habis. Maka akan diperoleh, kita lihat di sini, 4 dikali sigma K di mana K-nya dari 1 sampai 10 dikurang sigma 1 di mana K-nya dari 1 sampai 10. Ini artinya menjumlahkan angka 1 sebanyak 10 kali. Berarti sama saja kalau Anda mengalikan 10 dengan 1. Sedangkan sigma K di mana K-nya dari 1 sampai 10 itu tidak lain adalah jumlah deret bilangan asli sebanyak 10 suku pertama. Nah, 4 ini tetap 4. Jumlah deret bilangan asli sebanyak suku pertama, rumusnya jumlah n suku pertama deret bilangan asli adalah 1/2n dikali n tambah 1 kemudian dikurang 10 kali 1. Saya kira jelas yang ini ya, yaitu 10 kali 1. Menjumlahkan angka 1 sebanyak 10 kali, maka dapat ditulis 10 kali 1. 4 kali 1/2 itu berarti dapat 2. Jumlah 10 suku pertama dari deret bilangan asli tinggal mengganti n-nya 10. Berarti 2 kali 10 dikali 10 tambah 1 lalu dikurang 10. Dari 10 kali 1. Saya kira jelas. Kemudian 2 kali 10 20. 10 tambah 1 berarti 11. Dan pada akhirnya jumlah deret di atas tadi itu adalah 210. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, ini latihan soal. Silakan kalian kerja soal-soal berikut ini yang berhubungan dengan deret kuadrat bilangan asli, agar supaya kalian tambah mahir dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan deret kuadrat bilangan asli. Saya kira pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.